Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran tematik kelas 5 STMI Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Kita masih pada tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Baiklah, kita mulai saja subtematika lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Perhatikan baik-baik gambar yang ada di sebelah kanan. Amatilah dengan teliti. Ya, kalau sudah diamati, kita masuk pada sesi pengamati. Amatilah ilustrasi gambar pada halaman sebelumnya. Maksudnya adalah gambar yang tadi kamu amati. Kemudian buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Namun, sebelumnya kamu harus menentukan ide pokok tiap-tiap paragrafnya terlebih dahulu. Nah, buatlah ide pokok. Tadi berdasarkan gambar ada 3 hal yang ada di benak sang anak, ya, sehingga ada 3 macam ide pokok. Tulisan ketiga ide pokok itu pada kolom yang ada di bawah ini. Kemudian kembangkanlah menjadi sebuah cerita. Dalam hal ini, karena ide pokoknya ada 3, maka ceritanya juga ditulis dalam 3 paragraf. Dengan kata lain, setiap ide pokok dikembangkan menjadi 1 paragraf, sehingga semuanya ada 3 paragraf. Kalau sudah selesai, maka kita lanjutkan. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Benny adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka bekerja keras, mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore, tak kenal lelah meski harus bergubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah.
Nah, itulah teks singkat kegiatan yang dialami oleh Lani mengunjungi daerah produsen gerabah. Sekarang kita masuk pada sesi Ayo Membaca dengan judul Gerabah dari Pulau Madura. Nah, sebelum membaca, maka persiapkan diri kalian untuk bisa mengamati dengan seksama teks yang akan kamu baca, yang akan kita baca sama-sama, sehingga dapat mengenali ide pokok dari setiap paragraf. Kenapa? Sebab nanti kamu akan mendapat tugas untuk menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf ini. Ada 11 paragraf semuanya, dan kita bisa langsung mulai saja. Mudah-mudahan kamu siap untuk menentukan atau mengenali ide pokok dari setiap paragrafnya. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat, yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Anduliang, Tuko Rubaru, Yangkatan, Kiangean, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Blega Bangkalan.
Di antara daerah-daerah tersebut, yang sangat terkenal adalah Karang Penang Sampang dan Andulang Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis-jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut ini. 1. Panombuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. 2. Panempa atau penempa untuk membentuk dan menghaluskan bagian luar berupa sekeping papan. 3. Pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. 4. Panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. 5. Pangelet, yaitu secari kain untuk membentuk bibir gerabah. 6. Pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. 7. Pangabuan atau tempat abu. 8. Panompal atau menyisikan alat menyisikan abu dari pembakaran. 9. Werkoer, yaitu galah berujung kawat lengkung. 10. Pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. 11. Pungku, yaitu pembakaran gerabah. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk membuat gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. 4. Dengan menggunakan kain pengelet,
Bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar sehingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Disarikan dari www.kebudayanindonesia.com. Nah, itulah sesi Ayo Membaca. Nah, silakan kita lanjutkan dengan ide pokok pada setiap paragraf yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Nah, ini ada 11 paragraf dan masing-masing mempunyai satu ide pokok. Tugas kamu adalah menuliskan ide pokok itu dalam tabel ini. Nah, saya yakin kamu pasti sudah bisa karena sebelumnya sudah terbiasa untuk menuliskan atau menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Maka kita lanjutkan dengan latihan ya, dalam sesi Ayo Berlatih ini. Nah, kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, jadi kalau tadi kamu menuliskan ide pokok dari sebuah bacaan, di mana dalam bacaan itu sudah ada paragraf yang utuh, kemudian diambil ide pokoknya. Nah, sekarang pada sesi Ayo Latihan ini atau Ayo Berlatih ini sebaliknya, yaitu mengembangkan ide pokok. Nah, ini ada sebuah ide pokok.
tanah liat banyak kegunaannya. Nah, ini adalah sebuah ide pokok. Tugas kamu adalah melanjutkan kalimat ini dengan kalimat pengembang, sehingga utuh menjadi sebuah paragraf. Oke, paham ya? Saya yakin kamu pasti paham. Nah, jadi ide pokok yang kamu kembangkan adalah tanah liat banyak kegunaannya. Dilanjutkan dengan kalimat pengembang sampai kamu betul-betul bisa menjelaskan ide pokok ini. Ide pokok yang kedua adalah proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Ini kamu lanjutkan lagi, dikembangkan supaya ide pokok ini menjadi lebih jelas. Dan ide pokok yang ketiga adalah macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Nah, silakan seperti tadi dilanjutkan. Mungkin ini butuh waktu yang agak lama karena kamu pasti punya butuh waktu untuk memikirkan kalimat apa yang seharusnya dikembangkan. Oke, tapi saya yakin kamu pasti bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik karena kalian juga termasuk anak-anak yang hebat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar yaitu hasil dari produksi gerabah, yaitu sebuah guci yang di situ ada harganya yaitu 343.000. Lani dan ayahnya sampai di tempat produksi gerabah. Di sana juga terdapat ruang pajang yang memamerkan berbagai hasil kerajinan gerabah. Bagi pelanggan yang akan membeli gerabah, tinggal menunjuk contoh gerabah yang dipamerkan di ruang pajang tersebut, untuk kemudian diambilkan sesuai dengan pesanan oleh pengrajin di tempat produksi atau gudang. Wah, hebat. Wah, hebat. Kualitas gerabah ini sangat baik, puji Ayah Lani. Benar, Ayah. Jadi bingung memilihnya karena semuanya bagus-bagus, kata Lani. Lani, memang harus begini. Kerajinan gerabah ini telah menjadi tumpuan nafkah masyarakat di sini. Jadi mereka pun mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mereka benar-benar menjaga kualitasnya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, finishing, pengemasan, hingga sampai pemasarannya. Jika mereka mengerjakannya sembarangan, mereka lama-kelamaan akan kehilangan pelanggan yang pada akhirnya justru akan mematikan sumber penghasilan mereka. Jelas, Ayah Lani. Betul sekali, Ayah, kata Lani. Dan sampailah kita pada sesi Ayo Renungkan. Nah, pengrajin gerabah merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Para pengrajin tersebut bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu juga dengan orang tuamu. Walaupun memiliki profesi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Lalu, bagaimanakah caramu untuk membalas kerja keras orang tuamu? Nah, pertanyaan ini silahkan kamu renungkan baik-baik sehingga nanti kamu bisa menemukan jawabannya.
Oke, satu lagi tugas untuk kamu. Tuliskan hasil perenunganmu di sini ya, di kolom ini, sehingga pertanyaan tadi bisa kamu jawab dengan baik. Dan kita lanjutkan pada sesi yang terakhir, yaitu tugas bersama dengan orang tua. Mintalah kepada kedua orang tuamu untuk menceritakan profesinya. Kemudian catatlah dan susunlah menjadi sebuah cerita menarik. Nah, ini kamu kerjakan di rumah bersama dengan kedua orang tuamu. Oke, untuk kali ini pembelajaran kita sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang telah kita sama-sama pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.